Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Izin memperkenalkan, nama saya Nabila Kalsarani dari Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan legal opinion terkait kasus kebijakan hukum bebas visa kunjungan. Nah, kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan instrumen hukum keimigrasian yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta pariwisata global. Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi warga negara untuk warga negara asing untuk masuk ke Indonesia tanpa ada kewajiban visa dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip lokal di mana tidak semua negara memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara Indonesia. Seperti Indonesia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan kepada warga negara asing, semisal Amerika Serikat. Namun belum tentu Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang sama terhadap Indonesia. Maka dari itu, kebijakan visa kunjungan ini bisa tanpa searah saja, hanya memberikan manfaat eh, terhadap warga negara Amerika Serikat saja eh, ketika datang ke Indonesia tanpa harus membeli atau mengapply membuat permohonan visa kunjungan non BVK. Namun ketika warga negara Indonesia ingin berkunjung ke Amerika, mereka perlu visa. Maka dari itu, eh, saya rasa kebijakan ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Lalu selanjutnya, nah, perspektif geopolitik dan ancaman kepentingan nasional. Dari perspektif geopolitik itu sendiri, kebijakan ini mencerminkan strategi soft power Indonesia untuk menunjukkan keterbukaan terhadap dunia internasional. Jadi kebijakan bebas visa kunjungan ini sebenarnya untuk membuka peluang bagi negara-negara asing untuk lebih mengenal Indonesia karena akan menarik banyak investor banyak banyak wisatawan asing, menarik banyak eh, pariwisata yang buka di Indonesia sehingga secara tidak langsung adanya wisatawan asing masuk negara Indonesia, maka banyaknya pendapatan dari sektor pariwisata itu sendiri. Dan namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan potensi risiko seperti masuknya aktor non negara yang dapat melakukan pelanggaran hukum termasuk overstay, kejahatan transnasional dan aktivitas ilegal. Jadi adanya bebas visa kunjungan ini dari segi pariwisata membuka peluang warga negara asing dari seluruh negara untuk dapat menikmati keindahan pariwisata Indonesia. Namun dengan bebasnya lalu lintas orang asing yang keluar masuk Indonesia dengan visa bebas kunjungan ini, maka akan dapat menimbulkan ancaman bagi kedaulatan nasional, seperti akan ada banyaknya orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Ketika mereka diberikan bebas visa kunjungan, maka otomatis mereka tidak boleh bekerja. Bahkan dari negara-negara manapun yang menggunakan BVK bisa berpotensi melakukan tindakan ilegal, yakni penyalahgunaan izin tinggal mereka dengan bekerja di Indonesia. Atau jika tidak penyalahgunaan izin tinggal, mereka melakukan kejahatan seperti bisa saja terorisme atau money laundry atau scamming dan kejahatan transnasional lainnya. Dan ini sangat-sangat berdampak pada keutuhan dan keamanan dan kedaulatan nasional Indonesia itu sendiri.
Oleh karena itu, kebijakan bebas visa juga harus dilihat dari sebagai isu strategis yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan perlindungan kepentingan nasional. Nah, dasar hukum. Dasar hukum itu sendiri ada dari Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 1 ayat 3, ada pasal 28 D ayat 1, pasal 28 G ayat 1. Dari undang-undang itu sendiri ada undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, lalu peraturan presiden ada peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, lalu dari hukum internasional itu, yakni di dalam hukum internasional terdapat prinsip resiprokal, yakni prinsip timbal balik. Landasan-landasan ini menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan internasional. Lalu simulasi dampak dalam proyeksi 10 tahun ke depan kebijakan bebas visa yang tidak berbasis asas selektif sebagaimana diatur dalam Nomor 6 tahun 2011 berpotensi menimbulkan peningkatan pelanggaran keimigrasian. Ketidakseimbangan antara kemudahan akses dan pengawasan dapat mengakibatkan peningkatan kasus overstay, penyalahgunaan izin tinggal, serta ilegal lainnya. Hal ini bertentangan dengan fungsi keimigrasian dalam pasal 1 ayat 3 yang menekankan aspek keamanan negara sebagai prioritas utama. Dapat disimpulkan bahwa eh, dalam 10 tahun ke depan dengan adanya kebijakan bebas visa ini yang tidak serta-merta berbasis asas selektif, ke depannya akan dapat banyak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian seperti overstay, seperti penyalahgunaan izin tinggal. Karena bebasnya lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa harus apply visa kunjungan yang harus mencantumkan penjamin, misalkan mencantumkan rekening 2000 USD dan misalkan menggunakan visa kunjungan lainnya yang banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Namun dengan dengan menggunakan BVK ini rakyat hanya stem datang dan pulang saja dan dilakukan wawancara seperti beberapa hari di sini atau tinggal di mana hanya seperti itu tanpa harus membeli visa karena ini namanya bebas visa kunjungan dan hal ini sangat-sangat berpotensi eh, peningkatan pelanggaran karena em, seleksi orang asingnya ini hanya saat di bandara saja atau di TPI. Di bandara atau pelabuhan atau TPI lainnya, ya hanya 1 menit, yang hanya SOP-nya hanya 1 menit. Sedangkan kita tidak tahu dia itu memang asalnya di negara sana itu adalah bermasalah atau tidak, atau pengangguran atau tidak. Karena BVK ini mereka bebas masuk ke Indonesia. Karena untuk mendorong sektor pariwisata dan hal ini sangat-sangat membahayakan keamanan negara karena imigrasi adalah gerbang pintu gerbang negara yang mengatur lalu lintas keluar masuk orang dan mereka dan imigrasi mengawasi lalu lintas orang keluar masuk itu dan bisa disimpulkan bahwa imigrasi ini mempunyai peran sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Yang namanya pintu gerbang negara sangatlah krusial dalam hal keamanan, sehingga jika terjadi apa-apa, walaupun itu niatnya baik untuk menarik wisatawan asing, namun berdampak pada imigrasi itu sendiri dan juga berdampak pada kedaulatan yang menimbulkan ancaman nasional. Seperti itu. Dari aspek geopolitik, tidak konsistennya prinsip resiprokal, ya dapat melemahkan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Juga ketika semisal negara Indonesia saja yang memberikan kebijakan ini kepada Amerika, sedangkan Amerika tidak memberikan kebijakan BVK ini kepada warga Indonesia, menurut saya ini dapat melemahkan posisi Indonesia dalam hubungan internasional ke depannya. Lalu dari perspektif negara hukum, kurangnya evaluasi berkala dapat mengganggu kepastian hukum. Namanya kebijakan itu perlu ada evaluasi. Karena apakah kebijakan ini berjalan efektif
apakah banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Nah, seharusnya kebijakan ini wajib dievaluasi agar tidak mengganggu kepastian hukum. Lalu, sementara dari aspek ekonomi, kebijakan ini dapat memicu pariwisata massal yang berisiko terhadap lingkungan, infrastruktur, dan ketimbangan ekonomi. Seperti yang tadi saya katakan, yang saya sampaikan, bahwa kebijakan BVK ini sangat-sangat membuka peluang yang sangat besar terhadap negara asing untuk dapat masuk ke Indonesia melakukan wisata. Namun, dapat berisiko terhadap lingkungan, lingkungan yang rusak, atau mungkin infrastruktur jika tidak dipikirkan lebih lanjut, dan ketimpangan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah aspek geopolitik dan ekonomi. Pertama, dapat disimpulkan dari aspek hukum dan kedaulatan, kebijakan bebas visa tanpa akses selektif beresiko meningkatkan pelanggaran hukum. Lalu kedua, dari aspek geopolitik itu sendiri dan ekonomi, kebijakan ini memang memberikan manfaat. Namun, tanpa prinsip resiprokal, dapat melemahkan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Rekomendasi. Satu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap kebijakan bebas visa dengan menegaskan penerapan prinsip resiprokal selektif, sehingga hanya negara yang memberikan perlakuan setara yang memperoleh fasilitas tersebut. Jadi jika ada negara-negara yang kurang memberikan perlakuannya sama terhadap perlakuan warga perlakuan Indonesia kepada negara lain, maka perlu dipertimbangkan. Jangan sampai untung di mereka, rugi di kita. Walaupun secara sektor pariwisata rugi kami juga kita juga untung, namun dari segi keimigrasian itu lebih berbahaya karena eh, dengan meningkatnya lalu lintas orang asing masuk masuk, masuk Indonesia, maka pengawasan dari keimigrasian pun perlu ditingkatkan. Dan hal itu mengakibatkan eh, mungkin banyaknya pelanggaran ke depannya, pelanggaran dari warga negara asing itu yang mungkin tidak bisa dapat dikendalikan. Walaupun peningkatan pengawasan imigrasi sudah dilakukan secara efektif dan optimal. Lalu, kedua, memperkuat implementasi asas selektif keimigrasian sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 dengan pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach. Lalu, melakukan evaluasi berkala terhadap daftar negara penerima bebas visa dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi, dan hubungan diplomatik. Jadi, walaupun kita mencari sebesar-besarnya keuntungan untuk negara Indonesia, seperti dari aspek pariwisata, namun perlu diketahui bahwa tidak semua negara itu memberikan manfaat bagi kita karena banyak negara yang walaupun kita tujuannya untuk meningkatkan pariwisata, namun ada juga beberapa negara yang dapat berpotensi melakukan pelanggaran seperti negara-negara yang seperti Bangladesh, banyaknya pelanggaran TAK dan Proju itu jika mendapatkan visa BPK, maka eh, tidak ada jaminan ke depannya bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran gitu. Jadi tidak bisa menjamin mereka tidak akan melakukan pelanggaran gitu. Nah, dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap daftar-daftar negara siapa saja yang memberikan manfaat dan siapa saja yang kita diperlakukan sama eh, untuk kebijakan BVK, itu daftar kebijakan BVK. Lalu meningkatkan pengawasan dan integrasi data antar lembaga untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Perlunya pengawasan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti BIN, seperti Interpol, kepolisian, seperti itu, eh, tentara. Ag- Jadi sehingga kita itu dalam pengawasannya bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait agar dapat ketika bersinergi itu dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan dari pengawasan orang asing. Lalu terakhir mengarahkan kebijakan pariwisata menuju quality tourism guna memastikan manfaat ekonomi yang lebih optimal dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan UU pariwisataan. Ya, kita walaupun kita menarik
dengan adanya BVK ini menarik orang asing untuk masuk ke dalam Indonesia, namun perlu adanya quality tourism. Jadi turis yang berkualitas yang masuk ke Indonesia, tidak asal-asalan saja demi meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, namun perlunya quality tourism agar sama-sama terjaga. Segi keimigrasian terjaga, pariwisata pun masuk ke pendapatan, dan dari segi mungkin sektor lain juga terjaga, sehingga terbentuknya kedaulatan nasional yang baik dan terjaganya stabilitas nasional yang baik, juga keamanan negara dari ancaman-ancaman seperti transnasional atau ancaman-ancaman lainnya seperti itu. Oke, sekian Bapak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.